Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai model-model asesmen pada kurikulum prototype. Sebelum itu, izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Luputo Angkucaini dengan NIM 21120210024. Dan saya Nika Demira Semiase dengan NIM 21120210029. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai pengertian dan prinsip asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Adapun prinsip-prinsip asesmen, yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, dan hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jenis-jenis asesmen berdasarkan fungsinya. Terdapat 3, yaitu yang pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, untuk refleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Dan yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning, untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Perbedaan asesmen as dan for learning. Apa itu perbedaannya? Jadi, asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Jadi, hal ini selaras dengan kurikulum prototipe yang lebih menekankan pada keaktifan peserta didik. Lalu, penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Peserta didik diberikan pengalaman melalui penilaian diri atau self-assessment, dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Salah satu contoh penerapan asesmen formatif adalah asesmen diri atau self-assessment, dan asesmen antar teman atau peer assessment yang berfungsi sebagai bahan refleksi atau cerminan diri terkait capaian hasil belajar peserta didik. Lalu, asesmen terkait capaian hasil belajar peserta didik. Umumnya yaitu terdapat yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Asesmen diagnostik dapat berupa rubrik, observasi, kuesioner, refleksi, dan esai. Waktu pelaksanaan asesmen diagnostik yaitu pada awal tahun pelajaran, pada awal lingkup materi, dan sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Terdapat tahapan asesmen diagnostik, yaitu menganalisis laporan hasil belajar atau rapor peserta didik tahun sebelumnya, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang dapat digunakan antara lain tes tertulis atau lisan, keterampilan seperti produk atau praktik, dan observasi. Bila diperlukan, menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, dan lain sebagainya. Pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil diagnosis menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Lalu, apa itu manfaat asesmen diagnostik? Mampu menciptakan baseline atau garis dasar untuk menilai kemampuan awal peserta didik dalam mencapai concept learning at the right level. Dan yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu merupakan sebuah penilaian atau asesmen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran dengan cara memberikan umpan balik berkelanjutan dalam meningkatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Hal ini berfokus pada apa yang masih perlu dipelajari daripada apa yang seharusnya sudah dikuasai peserta didik dalam meningkatkan keterampilan untuk pembelajaran yang lebih optimal. Lalu fungsi asesmen formatif ini untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik,
umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pengajaran agar menjadi lebih bermakna, umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki strategi pembelajaran, mendiagnosis daya serap materi peserta didik dalam aktivitas pembelajaran di kelas, memacu perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam program-program pembelajaran yang positif, suportif, dan berdaya guna. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mira. Untuk Mira, dipersilakan. Baik, berikutnya yaitu pemaparan materi tentang teknik asesmen formatif dan juga karakteristik asesmen formatif. Nah, teknik asesmen formatif ini dalam penerapan kurikulum prototipe meliputi teknik praktik, produk, proyek, portofolio, dan tes lisan maupun tertulis. Hasil yang dicapai berupa produk hasil belajar, jurnal refleksi peserta didik, rencana tindak lanjut atas hasil asesmen, catatan hasil observasi, catatan anekdotal, dan nilai berupa angka. Kemudian kita beralih pada karakteristik asesmen formatif tersebut. Ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama, terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, yaitu melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya, misalnya dengan adanya penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi, metakognitif terhadap proses belajarnya. Kemudian yang ketiga, yaitu memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai segi dan ranah. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan asesmen formatif tersebut? Nah, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan asesmen formatif tersebut, diantaranya yang pertama yaitu dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik, serta perbaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa berupa kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Kemudian yang ketiga yaitu tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi terkait pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran yang tengah berlangsung. Lalu apakah manfaat asesmen tersebut? Nah, asesmen formatif ini memiliki manfaat, yakni membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam topik di pembelajaran tertentu. Asesmen formatif juga membantu peserta didik untuk mengenali kesulitan dan dapat melakukan tindak lanjut untuk perkembangan pembelajarannya. Kemudian kita beralih pada asesmen berikutnya, yaitu asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini merupakan asesmen yang diberikan setelah beberapa tahapan program pembelajaran selesai diberikan untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik setelah mengikuti program pengajaran tertentu pada akhir tahun atau akhir. Adapun skema atau gambaran tentang fungsi asesmen sumatif ini. Namun sebelumnya asesmen sumatif tersebut dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada asesmen sumatif di akhir lingkup materi atau for and of learning, dan yang kedua yaitu asesmen sumatif of learning atau pilihan. Nah, asesmen sumatif di akhir lingkup materi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa, yang kedua yaitu refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi, yang ketiga umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran berikutnya, kemudian yang keempat yaitu melihat kekuatan dan kelemahan belajar selama pembelajaran satu lingkup materi. Kemudian asesmen sumatif of learning ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yaitu untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa pada periode tertentu. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu umpan balik untuk merancang pembelajaran tahun berikutnya, dan yang terakhir yaitu untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik. Lalu apa saja teknik asesmen sumatif tersebut? Nah, teknik asesmen sumatif berdasarkan asesmen yang dibagi 2 tersebut. Yang pertama yaitu asesmen sumatif di akhir lingkup materi. Berbagai teknik asesmen seperti praktik, produk, proyek, portofolio, tes tertulis, maupun tes lisan, dan hal ini akan menghasilkan produk hasil belajar dan nilai berupa angka. Kemudian asesmen semester atau assessment of learning. Asesmen ini juga menerapkan teknik seperti praktik, produk, proyek, portofolio, tertulis, dan hasil yang dicapai berupa produk hasil belajar dan nilai berupa angka. Kemudian ada pun 4 karakteristik asesmen sumatif. Yang pertama yaitu dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya satu lingkup materi, akhir semester, atau akhir tahun ajaran. Kemudian yang kedua,
Pelaksanaannya bersifat formal sehingga membutuhkan perancangan instrumen yang tepat sesuai kompetensi yang diharapkan dan proses pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip assessment. Kemudian yang ketiga itu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua dan peserta didik, pemantauan kepada pemangku kepentingan, atau stakeholder, dan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran oleh pendidik atau sekolah. Kemudian, mengenai waktu asesmen sumatif ini, yang pertama dapat dilakukan selesai satu lingkup materi atau terdiri beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua pada akhir fase, dan yang ketiga yaitu jika diperlukan untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar, asesmen sumatif dapat dilakukan pada akhir semester berfokus pada kompetensi yang dipelajari selama satu semester. Kemudian terkait dengan pelaksanaan asesmen sumatif. Ada 3 tahapan terkait dengan pelaksanaan asesmen sumatif. Yang pertama yaitu dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Kemudian yang kedua yaitu pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa berupa kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Kemudian yang ketiga yaitu hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun manfaat asesmen sumatif, yaitu asesmen sumatif memiliki manfaat dalam menentukan pengukuran keterampilan dan kemampuan ataupun pemahaman siswa. Sebagai upaya untuk memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai patokan dalam menentukan capaian pembelajaran, akuntabilitas, dan sebagai sarana untuk memotivasi siswa. Kemudian, setelah itu kami akan menyampaikan sekilas tentang rubrik instrumen asesmen formatif dan sumatif yang dilihat dari beberapa indikator dan juga tentang capaian atau skor. Indikator yang pertama yaitu kesesuaian penggunaan kalimat pada procedural text. Kemudian skor 1 itu mengidentifikasikan tentang kemampuan peserta didik yang belum mampu menyusun sequence of step dengan tepat pada prosedur teks. Kemudian skor 2 untuk menyusun sequence of step tidak disertai dengan penyusunan yang tepat. Kemudian skor 3 untuk kriteria menyusun sequence of step namun belum tepat. Dan yang keempat yaitu skor 4 untuk penyusunan sequence of step secara tepat pada prosedur teks. Kemudian indikator yang kedua yaitu penjelasan pada aktivitas yang dilakukan. Skor 1 untuk belum mampu menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Skor 2 untuk mampu menjelaskan kegiatan yang dilakukan, sebagian penjelasan kurang relevan. Skor 3 untuk mengidentifikasikan tentang kemampuan peserta didik yang mampu menjelaskan kegiatan yang dilakukan, ada bagian kecil penjelasan kurang relevan. Kemudian skor 4 untuk mampu menjelaskan kegiatan yang dilakukan secara relevan. Kemudian indikator yang ketiga yaitu kemandirian dalam melakukan kinerja. Skor 1 untuk seluruh kegiatan dilakukan dengan kerjasama antar teman. Kemudian skor 2, kegiatan dilakukan dengan bantuan pendidik pada bagian tertentu. Kemudian skor 3 untuk kegiatan dilakukan dengan bantuan teman pada bagian tertentu. Dan skor 4 untuk seluruh kegiatan dilakukan kerjasama antar teman kelompok. Nah, itulah pemaparan materi tentang model-model assessment yang digunakan dalam kurikulum prototype. Dan berikut merupakan kesimpulan yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi tersebut. Bahwasanya pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum prototype lebih menekankan kompetensi peserta didik dalam bekerja sama di dalam sebuah proyek yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila meliputi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Untuk itu, dalam kurikulum ini, pendidik lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif, dan menggunakan hasil asesmen tersebut untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Maka dari itu diperlukan kesesuaian antara indikator-indikator pembelajaran dalam asesmen formatif dan sumatif. Nah, berikut merupakan sesi diskusi, namun untuk sesi diskusi akan kami buka pada sesi pembelajaran saat kelas tengah berlangsung. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni.